Selamat pagi. Selamat pagi kepada seluruh peserta Urologi Resident Saturday Lecture Series atau UroShare. Jadi selamat bergabung kembali dalam episode kali ini. Pada kesempatan kali ini saya Fandi bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara ini. Jadi sebelum acara dimulai, agar menjadi perhatian untuk seluruh peserta yang hadir selama acara berlangsung untuk mematikan tombol suara dan kamera. Jadi tadi untuk sesi pertama sudah diberikan materi oleh Dr. Jeftah Lumban Tobing, spesialis ortopedi tentang literasi keuangan. Saat ini pada kesempatan kedua materi akan dibawakan oleh Profesor Dr. Ponco Birowo, spesialis urologi, konsultan PhD. Sebelum sesi beliau dimulai tentang hormonal therapy in infertility, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Ini Prof. Dr. Ponco Birowo, spesialis urologi konsultan PhD, merupakan konsultan staf di Departemen Urologi FKUI. Beliau merupakan guru besar ilmu urologi di Fakultas Kedokteran UI. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif juga menjadi anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 2, Sumber Daya Ventura dan Administrasi di FKUI sejak tahun 2014 hingga 2017. Beliau aktif di organisasi yakni sebagai Ketua Indonesia Society of Endourology atau INASE sejak tahun 2019 hingga saat ini, anggota dan sekretaris dari Indonesia Society of Androurology atau INASAU sejak tahun 2016 hingga sekarang, dan menjadi anggota Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia, anggota Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia. Sebelumnya, beliau menyelesaikan pendidikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1997, kemudian meraih gelar urologi dari fakultas yang sama tahun 2005, kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral di Hannover Medizinische Hochschule pada tahun 2009, dan menjadi guru besar pada tahun 2021. Baik, kepada Prof. Ponco Birowo, dipersilakan Prof. Baik, terima kasih Dr. Ervandi. Selamat siang. Terima kasih atas introduksinya. Pada siang ini saya akan membawakan tentang, slide-nya udah kelihatan ya Dr. Ervandi ya? Siap, sudah terlihat Prof. Nah, baik, siang ini saya membawakan tentang terapi hormonal pada infertilitas laki-laki. Jadi kalau kita lihat sejawat presiden sekalian, kita itu sebagai urolog mempunyai kompetensi dasar. Dan kalau berdasarkan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun nomor 68 tahun 2020 tentang standar pendidikan profesi dokter spesialis urologi, maka infertilitas pada laki-laki itu tingkat kompetensinya 4 ya. Jadi kalau topik-topik yang berhubungan dengan urologi paling tidak ada 14 topik yang harus kalian kuasai sebelum kalian dinyatakan lulus sebagai urolog. Nah, infertilitas laki-laki yang siang ini akan kita bahas menekankan pada terapi hormonal. Nah, sebelumnya infertilitas laki-laki itu apa sih? Infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan suami istri yang aktif secara seksual melakukan sanggama secara teratur, tetapi setelah 1 tahun belum juga mendapatkan kehamilan. Nah, yang mesti kita ingat, infertilitas laki-laki itu etiologinya ada 3 kelompok besar. Pertama yang pretestikular, ya. Apa saja pretestikular itu yang semua masalah yang ada di supratestikular itu contohnya di otak masalahnya, terutama masalah kontrol dari hormonal, ya. Jadi kalau hormon ini saya umpamakan adalah sebagai yang bertugas memanggil pembentukan sperma atau merangsang pembentukan sperma. Jadi dia komandannya sebenarnya nanti yang akan memanggil pembentukan sperma tersebut. Berikutnya adalah yang di testikuler, di pabriknya sendiri. Ya, kalau tadi atasannya, ya, misalnya di tesisnya itu ada gangguan, bisa karena macam-macam. Bisa emang karena kelainan gen,
bisa karena UDT ya testisnya, jadi karena ada diletakkan di atas jadi kepanasan nggak bisa memproduksi testis, bisa karena infeksi, bisa karena torsi, bisa karena ada varikokel, bisa juga karena obat-obatan, bisa juga karena radiasi, ya. Juga bisa juga antibody. Sedangkan kalau yang post tesikuler itu dibagi dua. Satu yang ada gangguan, istilahnya itu ada gangguan proses pengeluaran testisnya, dalam arti dia satu nggak bisa ereksi, nggak bisa terlalu cepat ejakulasinya, atau ada gangguan prostat, ya, atau dia minum obat-obatan yang menyebabkan dia terjadi retrograd ejakulasi. Yang kedua adalah adanya sumbatan atau obstruksi, bisa karena infeksi, bisa karena ada prostat yang pernah dioperasi, atau ada prostat tidak ada. Yang paling sering adalah karena vasektomi. Ya, jadi harus diingat masalahnya adalah di pre-testikular, testikular, dan di post-testikular. Nah, kita bahas sedikit mengenai fisiologi hormon reproduksi laki-laki. Yang kalau hormon reproduksi laki-laki itu yang paling penting, yang di atas itu ya di level hipototik ini akan menghasilkan dua hormon FSH dan LH. Nah, sedangkan feedback dari kerja hormon FSH dan LH adalah testosteron dan inhibin B. Ya. Kalau GnRH itu gonadotropin releasing hormone itu adalah ada bagi dua, ada yang frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi. Kalau yang frekuensi rendah, pulsasi per 2-3 jam itu merangsang sekresi FSH, sedangkan yang pulsasi frekuensi tinggi, satu pulsasi setiap jam, itu merangsang sekresi LH. Nah, FSH itu sel targetnya adalah sel sertoli, ya, merangsang pembentukan spermatogenesis dan sekresi inhibin B. Sedangkan kalau LH, sel targetnya adalah sel Leydig yang akan memproduksi testosteron. Nah, tadi hormon yang feedbacknya ada dua, testosteron dan inhibin. Testosteron itu melambangkan kerja dari sel Leydig sebenarnya. Tapi kalau testosteronnya normal, kita anggap maka sel sertolinya juga normal. Spermatogenesis normal, perkembangan testisnya juga normal. Ya. Kalau inhibin B, itu juga suatu feedback, marker ada aktivitas dari sel sertolinya itu sendiri. Nah, ini kita lihat testosteron sendiri dalam kesehatan seksual laki-laki itu macam-macam tugasnya. Satu, inisiasi pubertas, fertilitas laki-laki, fungsi seksual laki-laki, pembentukan otot, mineralisasi tulang, metabolisme lemak, dan fungsi kognitif. Jadi testosteron sendiri itu sebagai feedback dari sel Leydig tadi, namun dia juga memiliki fungsi yang lain, ya, mulai dari tadi pembentukan otot, sampai kemampuan dari fungsi kognitif seorang laki-laki. Ya. Nah, mengenai epidemiologi dari hipogonadisme, kita lihat hipogonadisme laki-laki ada dua, ada yang primer dan sekunder. Ya. Nah, prevalensinya meningkat pada usia lanjut, pasien obes, dan pasien dengan komorbid. Sebenarnya bisa dimengerti kalau testosteronnya rendah, maka tadi mineralisasi tulang, massa otot, massa kognitif, segala itu akan terganggu juga. Mengenai hipergonadotropik hipogonadisme atau hipogonadisme primer, itu sekitar 12,3 kasus per 1000 penduduk, ya, sekitar 481 kasus per tahun di Amerika. Sedangkan yang hipo atau hipogonadisme sekunder itu sekitar 1 dari 10.000 hingga 1 sampai 86.000 penduduk. Dan di RSCM sendiri sekitar dari laki-laki infertil itu sekitar 17,9%. Etiologinya macam-macam, ya. Nanti bisa kita lihat kalau yang testicular failure, hipergonadotropik hipogonadisme bisa karena anorkia, jadi nggak ada testisnya memang, atau UDT, Klinefelter, mikrodilesi, dan sebagainya, varikokel. Tapi yang paling sering kita temukan adalah tumor testis dan sindrom Klinefelter. Yang harus diingat juga, ada juga idiopatik. Ya, idiopatik itu suatu
kondisi di mana kita sebenarnya nggak bisa menjelaskan sih kenapa sih dia terjadi infertilitas laki-laki. Nah, kalau yang sekunder juga bisa macam-macam. Ini yang bersifat hipo-hipo, bisa karena kongenital bawaan, bisa idiopatik juga, normosmik, hyposmik anosmia atau Kallmann syndrome, hiperprolaktinemia, ada obat-obatan, ada resistensi dari target organ terhadap androgen, bisa juga karena feminisasi dari testis. Kemudian yang sering adalah yang idiopatik, hipoanosmik, dan hiperprolaktinemia. Ini kalau kita lihat pendekatan diagnosisnya, pertama seperti biasa ya, kita harus melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan tambahan. Anamnesis yang penting adalah berapa lama sih dia sudah mengalami infertilitas, terus bagaimana infertilitas primer, apakah ini primer atau sekunder, pekerjaannya apa. Ya, kalau dia pekerjaannya, contohnya dia bekerja di reaktor nuklir atau bekerja di suruhan yang panas, itu bisa menyebabkan gangguan. Atau kalau di kedokteran sendiri, pada dokter-dokter yang banyak bekerja dengan menggunakan X-ray juga perlu kita perhatikan. Ya. Kita kalau bekerja dengan X-ray, urolog misalnya, harus hati-hati dengan proteksinya harus dengan benar, nggak bisa kita sembarangan. Ya. Terus apakah ada gangguan ereksi, ejakulasi, ya, lalu usia dan status fertilitas pasangan, riwayat penyakit dan bukan juga termasuk riwayat operasi harus kita tanyakan. Apakah ada riwayat ortopeksi, ada ortodektomi karena detorsio harus kita tanyakan. Pemeriksaan fisik, jangan lupa pemeriksaan fisik itu selalu ada dua, status generalis dan status urologikus. Status generalis pada infertilitas laki-laki ini yang penting kita lihat satu, tanda seks sekunder, penyebaran rambut, dan apakah ada atau ginekomastia. Jadi ini kalau kalian ujian akhir itu biasanya kita akan tanyakan mana sih yang paling penting. Jadi jangan menyebut konjungtiva tidak pucat, ya, terus sklerosis tidak ikerik, BJ1, BJ2 jantung, ini itu penting, tapi kalau hubungannya dengan infertilitas tidak sepenting tanda seks sekunder, rambut ketiak, dan ginekomastia. Nah, pemeriksaan fisik, status jangan lupa ada CVA, suprasymphysis, genetik eksternal, dan digital rectal examination. Itu standar ya kalau kalian nanti anamnesis, pemeriksaan fisik, 4 hal ini harus disebutkan. Sistematikanya mulai inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi bila dimungkinkan. Ya. Kalau dalam infertilitas kita periksa penis, uretra, juga skrotum. Ini bagian yang penting yang harus kita periksa kalau pasien datang dengan infertilitas pria. Ya. Nah, ini kalau misalnya di RSCM saya udah bisa biasa saya bikin supaya lebih mudah, supaya jangan kelupaan ya, checklist saja. Tesis apa yang diperiksa, epidemis diperiksa, fase diferensi apa, faktor. Lalu pemeriksaan penunjang infertilitas laki-laki, analisis sperma. Kalau hasilnya normal cukup sekali, tapi kalau abnormal harus dilakukan 2 kali. Ya, lalu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi kalau infertilitas laki-laki, kalau suruh pilih satu pemeriksaan yang paling penting adalah pemeriksaan analisa semen. Ya. Lalu kultur sperma, DFI, kadar hormon, USG, biopsi, pemeriksaan mikrodilesi pada pasien-pasien azoospermia atau yang kripto, lalu karyotype analisis untuk seluruh pasien dengan konsentrasi sperma kurang dari 10 juta. Ya. Nah, yang mesti kalian ingat di WHO edisi 6 tahun 2021 yang baru adalah fragmentasi DNA. Ini hal yang baru selalu pemeriksaan genetik dan genomik test. Lalu ada pemeriksaan rutin tapi kondisi tertentu, misalnya semen leukosit, immature germ cell, dan anti-sperm antibodies. Itu harus kita ingat. Jadi ada hal yang baru di WHO edisi 6 tahun 2021 tentang analisa semen. Tata laksana seperti apa sekarang? Jadi yang penting dari rekomendasi AU ya pada pasien yang hipo-hipo, maka terapi yang efektif adalah pemberian HCG, ya, human chorionic, FSH, recommended FSH atau highly purified FSH, dan juga gonadotropin releasing hormone yang pulsasi melalui
pump terapi. Itu rekomendasinya strong. Lalu pasien yang dengan pada pasien dengan hipo tadi, maka yang efektif adalah dengan HCG atau HMG, Human Menopausal Gonadotropin, recommended FSA. Ya. Tadi kan pilihannya ada termasuk GnRH juga, tapi GnRH itu sayangnya itu sangat mahal dan sebenarnya relatif sulit pemberiannya karena dia harus dilakukan secara terus-menerus dan sayangnya harus injeksi secara terus-menerus. Ya. Yang satu lagi yang kalian sebagai urolog nanti kalau udah lulus jangan menggunakan testosteron untuk terapi infertilitas pria. Ya, jadi kalau infertilitas laki-laki kalian berikan hormon testosteron maka terjadi azoospermia. Memang ada beberapa androlog yang mengatakan bahwa itu bisa terjadi rebound. Jadi setelah diberikan testosteron, dihentikan testosteronnya maka terjadi kenaikan FSH yang tinggi sehingga nanti akan memacu pembentukan spermatozoa. Tapi itu tidak dianut lagi sekarang ya. Nah, nanti kalau kalian ketemu pasien infertilitas, jangan lupa pertama kalian sendiri harus tahu dan yang kedua harus menjelaskan ke pasien. Pertama tidak mudah, tidak murah dan memerlukan waktu. Tidak mudah maksudnya apa? Saya coba dengan pasien dengan hipo ini harus disuntik ya seminggu 3 kali. Itu tentu saja tidak mudah. Dan pemberian hormonnya harus dilakukan minimal paling tidak harus kita sebutkan 9 bulan. Jadi nggak bisa cepat, ya. Dan tentu saja harganya tidak murah, ya. Nah, terapi hormonan itu yang pada hipogonadisme laki-laki perlu dilakukan stimulasi serotonin dan Leydig oleh FSH dan LH untuk meningkatkan spermatogenesis dan produksi testosteron intratestikuler. Ya, yang tadi dikatakan mengenai pemberian testosteron itu kalau kita kasih testosteron atau analognya, maka FSH dan LH-nya akan turun. Kalau FSH dan LH-nya turun, tentu saja produksi spermanya turun. Tapi kalau kita lihat di lab, kelihatannya seperti yang normal. Oh, FSH LH-nya udah normal, testosteron udah normal, tapi pabriknya tidak memproduksi. Lakukanlah stimulasi dengan GnRH, HCG atau analog LH, Human Menopausal Gonadotropin HMG, analog FSH dan LH, Purified FSH, SERM, Selective Estrogen Receptor Modulator, tapi ini masih off-label dan juga pemberian dengan aromatase inhibitor, tapi itu masih off-label juga. Nah, ini kombinasi tata laksana 2019 dengan HCG dan Human Menopausal Gonadotropin atau HCG ditambah FSH, off-label SERM ditambah dengan SERM itu Selective Estrogen Receptor Modulator itu relatif lebih terjangkau. Begitu juga aromatase inhibitor suplementasi pada pasien dengan obesitas. Nah, stimulasi gonadotropin dilakukan 1-2 tahun sebelum perencanaan. Jadi waktunya lama, nggak bisa cepat. Ya. GnRH tidak dilakukan dalam tata laksana umum karena tadi harus pakai siring pump. Jadi tidak ideal untuk setting rawat jalan. GnRH ini dilakukan biasanya pada bagian dari clinical trial sebagai pembanding. Ya kan dia efektif tapi ya harus dirawat. Gitu. Ya. Nah, tata laksana berikutnya pada intravenous adalah tata laksana hormonal ini sangat efektif sebenarnya memperbaiki kondisi yang hipogonadisme tadi. Ya. Jadi sehingga akan memicu FSH-nya tinggi, ya lalu bisa kita lakukan TC. Ya, cuman ini guideline konsensus yang mengaturnya harus kita harus diatur kembali. Nah, tata laksananya tadi sebelumnya tadi bisa dengan hormonal, bisa juga dengan pada pasien yang hipergonadotropin hipogonadisme. Tadi kan yang pasien hipo kita berikan FSH analog. Tapi kalau yang hiper dan hipogonadisme tandanya ada testicular, kita harus cari apa? Ada yang lain nggak? Ada varikokel atau tidak? Ada UDT atau enggak? Kalau ada kita perbaiki dulu. Ya. Nah, beberapa testicular failure ini bersifat irreversible, jadi tidak bisa dilakukan
tidak bisa tindak lain kecuali dengan sperm retrieval dilanjutkan dengan ICSI. Ya, metode sperm retrieval bisa dengan PESA, TESE, bisa mapping atau mikro TESE. Ini ada ilustrasi kasus yang bisa kita. Ini ada laki-laki 33 tahun, udah 5 tahun menikah, punya keturunan juga. Dari umur 17 tahun itu dia ngerasa kok ada payudaranya juga membesar. Ya. Dia mengatakan tidak banyak bisa menghidu banyak bau, jadi baunya selektif, dia bisa hidup bisa tidak. Ya, mimpi erotis ada tapi tidak ada ejakulasi. Tidak ada penyakit yang lain. Ya, penyakit daun tidak ada, penyakit keluarga juga tidak ada yang penting. Riwayat sosial, anak kedua dari 3 bersaudara. Sebentar, ini dari pemeriksaan fisik, status generalis. Oh, sebentar. Ini kita lihat, yang penting ada obesitas, tidak ada kumis, tidak ada bulu, tubuhnya kurang. Pemeriksaan fisik, CVA dan supervisi tidak ada kelainan. Pada status neurologikus, kita lihat penisnya ukurannya kecil, hanya 2 cm. Testis, ini juga kecil, hanya arkidometer standar 1-2 ya. Tidak ada varikokel, ada, vas deferens juga ada. Ini foto klinisnya. Ya, ini ukuran penisnya standar 1-2 ya. Analisis spermanya azoospermi, hormonnya rendah, FSH testosteronnya rendah. Ya, ini hasil USG-nya didapatkan volumenya sekitar 2 cm3 kanan kiri. Ya, normalnya 5-7. Mikrodalisi tidak ada kelainan, ya, normal semuanya negatif. Nah, dilakukan pemeriksaan karyotyping, ternyata dia 46 XY, jadi normal sebenarnya. Jadi bukan Klinefelter. Walaupun dia tadi dia bilang tidak bisa menghidu, tapi mungkin dia parsial atau apa, tapi yang penting dia karyotypingnya normal. Pilihan terapinya apa saja pada pasien ini? Ya, tadi bisa pada pasien ini karena tidak ada varikokel, tidak ada UDT, jadi tindakannya tinggal ini aja. Kita bisa pemberian hormonal terapi, bisa pemberian SERM, kalau memberikan sitrat. Nah, tapi berikannya minimal 3 bulan ya, tapi biasanya kita berikan sebutkannya selama 9 bulan minimal. Lalu pilihannya bisa dengan biopsi testis, seperti itu freezing atau fresh. Dia freezing atau fresh ini satu hal yang perlu kita diskusikan, apakah dia mau tadi di sperm retrieval dulu, jadi di biopsi itu dulu, atau bisa dilakukan bersamaan dengan saat istrinya sudah siap untuk di OPU. Ya. Kalau misalnya nggak ketemu juga, mungkin bisa kita tawarkan untuk dilakukan biopsi mapping. Ya, lalu dilanjutkan dengan IVF dan ICSI. Nah, kalau pasien ini tidak mau punya keturunan, atau misalnya, waduh ini saya terlalu terlalu berat, harus 9 bulan disuntik, biayanya terlalu mahal segala macam. Nah, kita harus berikan suplementasi terapi pengganti testosteron, testosterone replacement therapy (TRT) ya. Itu bisa dengan pemberian oral, patch maupun injeksi. Saya rasa itu saja. Nah, kalau biopsi mapping ini seperti ini ya, jadi kita lakukan aspirasi di 36 tempat titik di testis, 18 sebelah kiri, 18 sebelah kanan. Lalu nanti kita lihat spermatozoa daerah mana yang ada spermatozoanya. Kalau semuanya negatif, tentu saja tidak bisa kita lanjutkan. Tapi kalau ada yang positif, semakin banyak area yang positif, maka semakin tinggi keyakinan kita kalau kita melakukan mikrotese akan kita temukan spermatozoa. Nah, sebagai penutup, salah satu penyebab infertilitas itu bisa pretestikular, testikular maupun post-testikular. Nah, salah satu penyebab pretestikular adalah masalah hormon. Nah, pengobatan infertilitas laki-laki karena hipogonadisme tidak mudah, tidak murah, dan memerlukan waktu. Terdapat beberapa pilihan hormon, terapi hormonal untuk pasien dengan infertilitas, antara lain GnRH, human chorionic gonadotropin, human menopausal gonadotropin, FSH, SERM, dan aromatase inhibitor. Nah, menangani infertilitas laki-laki dan hipogonadisme harus dilakukan secara holistik. Jadi nggak bisa, cuman udah kasih suntik aja, tapi varikokelnya tidak ada apa-apa. Atau langsung aja kita PESA-TESE,
Itu nggak bisa juga. Kita bicara dengan pasien bolak-balik harus panjang ya, membicarakan pilihan terapinya apa aja sih yang dimiliki oleh pasien, plus minus dari terapi yang kita kerjakan apa saja supaya pasien mengerti ya. Karena menangani pasien dengan inferioritas pria ini atau inferioritas laki-laki ini apa namanya ya, faktor psikologis pasien itu harus kita perhatikan juga ya, karena kalau seorang laki-laki dikatakan, terutama kalau misalnya istrinya nggak ada masalah, kayak pasien ini kan istrinya normal. Jadi kalau seorang laki-laki menerima kenyataan bahwa ya penyebab bapak sama ibu gak punya anak ini karena bapak ini mandul, nah itu udah paling berat buat pasien kalau dia dikatakan seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita temukan satu spermatozoa aja itu sudah senengnya luar biasa, belum sampai hamil deh. Tapi spermanya ada, tapi mati. Itu nggak bisa lanjut kan sebenarnya, tapi itu udah suatu hal yang signifikan. Kalau ada spermanya saya nggak mandul kan dok? Ya enggak sih. Ya tergantung relatif definisinya sih sebenarnya. Tapi untuk menghibur atau untuk ketenangan batin pasien yang mungkin bisa kita sampaikan. Tapi sebenarnya kalau definisi inferioritas adalah tidak memiliki keturunan setelah 1 tahun bersanggama secara teratur. Itu sebenarnya definisi inferioritas. Tapi kalau mandul, nah itu kan ini apa awam ya, bisa kita banyak modifikasi untuk kebaikan pasien juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rio yang sudah membuatkan slide saya, ya, mempersiapkan slide ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ponco atas presentasinya, Prof. Izin masuk ke sesi tanya jawab, Prof. Prof, izin ini ada pertanyaan, Prof, untuk ilustrasi kasus yang tadi Prof paparkan, Prof. Jadi kalau pada ilustrasi kasus tersebut, apakah pemberian FSH dan HCG itu juga sama 9 bulan ya, Prof, dengan STEMI ya, Prof? Ya, jadi kalau kita teorinya kan 3 bulan. 3 bulan itu, tapi kalau yang normal, maksudnya laki-laki normal itu spermatogenesisnya setiap 3 bulan. Tapi kan dia perlu waktu untuk apa namanya memperbaiki pabriknya dulu. Nah, kita katakan bahwa ini terapi kita berhasil atau tidak berhasil itu setelah 9 bulan kita lakukan terapi. Karena kalau sebelum 9 bulan bisa dikatakan bahwa mungkin kita belum adekuat memberikan terapi. Tapi kalau setelah 9 bulan juga tidak ada juga, dilakukan PCT tidak juga, nah itu mungkin adalah akhir dari minyak kita terapi. Oh baik, Prof. Jadi setelah 9 bulan pemberian FSH, kemudian FSH, HCG, dan SERM, setelah 9 bulan itu langsung dilakukan sperm retrieval atau ditunggu lagi berapa saat, Prof? Enggak, habis itu setiap 3 bulan kita monitor melakukan analisa semen. Setiap 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan sudah mulai ada satu, jadi kripto 1-2, nah itu akan lebih semangat. Tapi kalau nggak ada, ya terus kita lakukan. Dan kita harus evaluasi juga, jangan sampai dia 3-4 bulan terus berhenti sebulan, lanjut lagi. Nah itu bisa dibilang dia balik ke titik nol awal lagi. Jadi harus kita sampaikan ke pasiennya di awal, itu harus siap minimal 9 bulan lah untuk disiapin. Ya kalau udah 9 bulan masih kripto segala, nah itu kan ada harapan. Mungkin kita perlu waktu lebih banyak. Tapi kalau 9 bulan masih azoospermia juga, maka kita diskusikan. Ini saatnya untuk kita lakukan sperm retrieval. Sperm retrieval itu kan artinya kita temukan spermatozoa. Tapi kalau nggak ketemu, ya namanya biopsi. Nah ini harus dijelaskan juga ke pasien. Karena kalau kita sebut sperm retrieval, kesannya kita udah mengambil barang yang sesuatu yang ada. Itu berbeda hal dengan kita melakukan cari dulu ada atau enggak, belum tentu ada masalahnya kan. Baik, Prof. Ya. Baik, Prof. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya, Prof. Jadi tadi di awal slide kan ada beberapa parameter hormon, Prof, yang memang berpengaruh gitu. Tadi ada FSH, LH, inhibin B, prolaktin. Nah, selama ini kan kita lebih memberikan perhatian kepada 3 hormon utama ya, Prof. FSH, LH, testosteron biasanya yang diperiksa. Sebenarnya apakah ada indikasi, Prof, untuk laki-laki itu diperiksa prolaktin dan inhibin B-nya, Prof? Ya,
Kalau inhibin B tidak rutin, tapi kalau prolaktin itu kita periksa kalau semuanya rendah. Ya, kalau prolaktin tinggi dia akan menginhibisi FSH dan LH. Jadi kalau semuanya rendah kita periksa. Tapi kalau FSH-nya tinggi, LH-nya tinggi, ya itu tidak artinya dia kan spermatogenic failure artinya. Penyebab hipo-hipo juga kan salah satunya adalah adanya tumor di hipotalamus. Jadi masalahnya Dr. Arfandi, setiap pemeriksaan tadi semakin banyak data memang pasti semakin mempertajam diagnosis kita ya. Tapi biaya yang diperlukan jadi meningkat masalahnya. Satu masalah biaya. Yang kedua adalah masalahnya tidak semua tempat bisa mengerjakan prolaktin B dan inhibin B itu. Itu harus kita jadi perhatian juga di tempat kerja kita nanti ada nggak fasilitas itu. Kalau pasiennya mampu, mau habis-habisan, kita bisa semua juga boleh. Baik, Prof. Prof, kemudian izin bertanya lebih ke teknis ya, Prof. Ya. Jadi, tadi kan disebutkan kalau misalkan laki-laki datang, periksa semen, terus habis periksa semen, misalkan normal kan berarti ya sudah. Tapi kalau misalkan dia abnormal kan diulang ya, Prof, ya, tadi pemeriksaan semennya. Nah, ini Prof, untuk mengurangi error dari intra-observer dan inter-observer variability dari semen tersebut. Misalkan satu pembaca bilang, wah ini OAT, ini 10 juta, ini satu lagi bilangnya 1 juta aja, atau ada yang lain lebih kecil lagi. Nah, itu apakah baiknya orang yang laki-laki yang diperiksa tadi, yang abnormal tadi, itu periksa di lab yang sama, apa di lab yang berbeda ya, Prof? Baik, jadi kalau nanti kita bekerja atau mendapatkan pasien fertil, secara teknis harus kita sarankan agar pemeriksaan analisa semen itu dilakukan di tempat yang ada fasilitas bayi tabungnya. Jadi kalau lab biasa itu akan bisa, oh ini bisa, semua periksa bisa. Tapi perbedaannya apa? Jadi kalau yang bilang semua bisa, walaupun kayaknya labnya kecil, dia bilang bisa, biasanya itu pemeriksaannya dikirim ke central lab. Kalau pemeriksaannya darah, urin, itu kan dia bisa ada pada medium transportnya, nanti dia kirim ke central lab-nya. Tapi kalau analisa semen ini dia harus dibaca di tempat yang paling bagus. Ya. Jadi kalau dia kirim, biasanya nanti akan terjadi error dari pemeriksaan. Satu, jadi kita bisa sampaikan kalau bisa di tempat yang ada bayi tabungi. Kenapa bayi tabungi? Kalau ada bayi tabungi, biasanya pasti ada embriolog yang terlatih yang istilahnya standby setiap hari yang bisa membaca dengan lebih akurat. Ya, kalau orang embriolog yang baca bayi tabung biasanya dia mencari 1-2 sperma aja dia dengan tekun dia biasa dan bisa dan terbiasa. Kalau tempat lain mungkin tidak terbiasa mencari spermatozoa ya, kadang-kadang mengatur pembesaran dan sebagainya. Yang kedua adalah bisa kita salah satu tekniknya adalah kita membeli atau menyediakan fasilitas CASA ya, Computer Assisted Sperm Analysis. Jadi kita bisa memberikan alat, ya kalau periksa di rumah juga boleh, Dr. Arfandi, kita periksa sendiri, cuman harganya yang mahal. Tapi maksudnya dalam arti itu kalau itu mengurangi bias dari pemeriksaannya, teknisnya itu. Baik, Prof. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Kemudian izin bertanya kembali, Prof. Jadi biasanya orang yang infertil ini kan ikhtiarnya banyak ya, Prof ya. Maksudnya dia cari info dari Google lah, dari konsul sana sini. Nah, biasanya Prof, orang-orang ini juga menanyakan, saya ini sekarang lagi konsumsi vitamin ABC untuk meningkatkan sperma. Nah, baiknya Prof, dalam rentang waktu dia dapat hormonal terapi yang FSH, HCG, sama SERM itu tadi, apakah boleh obat itu sebagai adjunct atau lebih baik obat-obat lain itu mending di stop dulu saja gitu, Prof? Nah, kalau obat-obatan, jadi kalau menangani pasien infertil ini ada seninya ya, Dr. Ervandi ya. Beda dengan menangani pasien batu. Kalau pasien batu sih kita bisa ngomongnya sama semuanya persis. Bapak ini nanti kita WRS nanti batunya bisa mental, nanti kita harus pasang double G, SPL, ya, itu bisa. Tapi kalau kita cerita tentang infertilitas, berapa persen yang idiopatik? Besar, sekitar 40 sampai bahkan ada yang mengatakan sampai 50% idiopatik, kita nggak tahu penyebabnya apa. Satu. Jadi kita tidak pernah berani mengatakan Bapak harus kita operasi varikokel, harus kita suntik,
nanti pasti ada sperma. Nah, itu nggak bisa juga, kita nggak sanggup. Artinya ada beberapa faktor yang kita di luar kendalinya kita. Yang harus kita perhatikan juga adalah faktor psikis pasien. Biar dia sebelum kita operasi pesatase, tadi sperm retrieval, atau kita operasi perikokel, kalau misalnya dia mau coba, misalnya pasien Dok, boleh nggak saya akupunktur dulu? Ya boleh aja. Saya mau minum ini habatus sauda, saya tidak melarang, silahkan aja. Tapi yang saya sampaikan, efektivitasnya saya tidak tahu. Ya, satu. Yang kedua, yang mesti kita cari, kalau dia datang ke saya bahwa, Dok, ini vitamin gimana nih Dok, multivitamin, saya beli di Australia, saya beli di Amerika. Yang harus kita perhatikan, dia apakah dia ada sediaan testosteron atau tidak di dalam kandungannya. Kalau ada, itu tidak boleh kita berikan. Tapi kalau nggak ada, dia mau makan vitamin sih boleh. Silahkan aja. Memang yang mesti disampaikan, kalau minum vitamin jangan double. Ini kalau mempercepat, sehari 3 kali, saya minum sehari 6 kali deh. Terus vitaminnya yang obatnya A sama obatnya B ini pertamanya, itu nanti dia bisa hipervitaminosis atau bisa jadi gangguan fungsi ginjal. Nanti kita hanya dapat efek samping, tapi manfaatnya tidak. Jadi kalau tadi Ervan ditanya, apakah kita berikan, saya dalam praktek sehari-hari saya berikan sebagai tambahan adjuvan, supaya juga faktor psikis pasien, ini dia minum obat setiap hari, itu juga sangat membantu secara psikis membantu. Dan mineral yang mikronutrien itu emang secara in vivo atau in vitro juga sudah ditemukan itu bermanfaat. Misalnya meningkatkan kecepatan spermatozoa dan segala macam itu bisa. Tapi kalau nggak ada, kalau kosong ya emang manfaatnya kurang. Dia bermanfaat kalau spermatozoanya sudah ada tapi dia misalnya jumlahnya kurang, gerakannya kurang, jadi itu memperbaiki itu iya. Tapi kalau di azoospermia jadi ada sih, itu harus kita sampaikan juga dari secara pengalaman pasien atau dari penelitian tidak ada yang sampai ada terbukti lagi. Baik, siap Prof. Prof, mohon izin tanya untuk di bidang klinis kembali ya Prof, di setting klinis. Jadi sebenarnya Prof, kalau di Indonesia sendiri itu berarti sekarang yang tersedia apa saja ya Prof? Maksudnya tadi kan katanya kalau GNRH kan nggak mungkin, maksudnya dia masih impor dari luar. Berarti kalau untuk yang FSH, yang menopur sama yang HCG itu tersedia ya Prof? Tersedia. Tadi GNRH-nya bukannya nggak ada, ya ada. Tapi kalau kamu harus suntik pasien setiap hari 2 jam sekali, ya nggak bisa lah. Nggak doable lah secara klinis ya. Dia harus dirawat, dan berawatnya berapa? 3 bulan ya kan, nggak mungkin. Tapi kalau secara ini klinis dia bisa uji klinis ya bisa clinical trial. Tapi kalau itu sih enggak. Tapi kalau yang ada di Indonesia apa aja? Menopur ada. Ini langsung merek aja supaya kita lebih, bukan saya promosi, bukan, tapi kita berikan Menopur, itu FSH analog. Bisa juga kita berikan yang beta HCG tadi apa namanya? Bisa kita berikan Gonal F, itu beta HCG. Bisa juga Ovidrel. Macam-macam kita berikan nanti pada pasien itu untuk meningkatkan rangsangan di testis untuk memproduksi spermatozoa tadi. Baik, Prof. Yang penting jangan dikasih testosteron. Mending testosteron untuk kita ini ya Prof, tidak boleh diberikan ya Prof. Kemudian ini Prof, tadi kan biasanya pasien-pasien begini kan tadi Prof datanya disebutkan bahwa orang yang infertil itu 17%-nya itu hipogonadism gitu. Nah, itu kan angkanya besar ya Prof menurut saya. Sebenarnya apakah ada Prof saat ini metode untuk deteksi dini Prof? Soalnya orang gini datang biasanya kan pasien sudah tanda-tandanya misalkan mohon maaf payudaranya besar, terus tadi seperti di ilustrasi kasus penisnya kecil, orkidometernya kecil dan lain sebagainya. Itu kan sudah tanda klinis gitu Prof. Kalau misalkan orang mau deteksi dini, itu metodenya apa ya Prof sekarang Prof? Baik. Tadi angka 17% itu harus kita bacanya seperti ini Dr. Ervandi. Pasangan atau laki-laki yang dikirim ke urologi, ya dikirim sama objek itu, sebagian besar atau mungkin 90, penelitian saya itu 80 atau 90, saya lupa angkanya. Tapi gede banget angkanya itu bahwa yang dikirim itu adalah yang azoospermia doang. Maksudnya apa?
Jadi begitu ketemu ada spermatozoa, langsung dia IVF. Langsung IVF. Pokoknya udah ada 1 ekor yang lari, udah cukup. Gak usah di urologi. Nanti dikirim ke dokter Ervandi, suruh minum obat 9 bulan lah, suruh inilah, suruh operasi varikokel lah, suruh itu. Dia nggak mau tuh. Objin itu tugas kita sebenarnya untuk mengedukasi. Kalau objinnya susah kita edukasi, dokter objin ada beberapa yang dia mau atau mengunculkannya. Tapi sebagian besar ada sebagian besar itu dia begitu lihat ada di report dari embrio, ini ada spermanya nih 5-10 per lapang pandang, langsung aja bayi tabung. Bisa nggak bayi tabung? Ya bisa, kalau bisa ya bisa, tapi angka keberhasilannya ya rendah. Ya. Belum lagi kalau setelah kita operasi varikokel ya tabung, tambah ya dikirim dari ke kita itunya. Tapi jadi balik lagi ceritanya, tadi kalau baca 17% kenapa jadi lebih gede dibandingkan yang lain, itu mesti kita bacanya seperti itu. Ya. Terus deteksi dini. Nah, deteksi dini ini emang paling bagus sebenarnya kita yang tidak ada tuh adalah kan dokter anak ada, dewasa ada penyakit dalam. Tapi yang teenager, remaja ini nggak ada. Itu yang sebenarnya karena remaja itu berbeda dengan anak-anak ya. Karena remaja itu terjadi peralihan hormon-hormonnya udah mulai aktif segala macam. Nah, itu mungkin peran di situ. Atau kita harus edukasi masyarakat lah, dokter Ervandi bikin TikTok YouTube supaya orang bisa tahu, ini kalau anak laki-laki payudaranya besar itu bukannya lucu atau kelihatannya gemuk, tapi harus diperiksa. Ada kelainan atau kalau ada kelainan dari awal bisa kita diskusikan ya. Apakah akan kita berikan tadi analog FSH terus menerus atau gimana supaya dia sempat tumbuh ukuran tesisnya jadi normal, jadi ada kesempatan. Dibandingkan kalau udah ketemu udah 30 tahun baru ternyata tesis saya kecil ya, gede, skrotumnya gede, iya, tapi isinya lemak, nggak ada tesisnya. Kalau udah terlambat dia nggak sempat tumbuh tesisnya, tapi kalau masih di awal mungkin bisa kita pacu pertumbuhan tesisnya itu. Gitu, Dr. Ervan. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya, izin boleh ya, Prof? Ini silakan. Jadi ini, Prof, kan kita tadi saya melihat di slide-nya juga, Prof, salah satu penyebab dari secondary testicular failure itu adalah penyalahgunaan dari anabolic steroids. Nah, itu biasanya kan ada kandungan testosteron, terus feedback negatif dan sebagainya. Nah, saya menanyakan, Prof, untuk HCG ini kan tersedia dalam bentuk suntikan ya, Prof. Nah, kalau misalkan ada laki-laki tanpa ada data sebelumnya, terus ingin dengan dalih meningkatkan performa dan sebagainya, dibandingkan dengan suntikan testosteron, apakah suntikan HCG ini lebih aman ya, Prof? Berarti? Atau tidak boleh untuk diberikan, Prof? Nah, jadi ini, kita mesti tanya dulu, dia masih pengen punya anak nggak ke depannya? Kalau masih pengen, ya jangan pakai testosteron. Ya, kadang-kadang ya kalau secara alami ada olahraga sebenarnya meningkatkan testosteron itu, menjaga dietnya segala macam itu sebenarnya bisa secara alami. Tapi kalau misalnya tadi benar-benar pengen meningkatkan testosteron untuk misalnya dia olahraga, maksudnya dia atlet atau yang profesional seperti itu, ya mau nggak mau yang aman tadi dengan beta HCG tadi lebih aman dibandingkan dengan testosteron. Kalau udah keburu dikasih testosteron gimana? Misalnya ini dia nikah 1 tahun terus tanpa sengaja dia disuntik testosteron gitu. Ya tanpa sengaja tuh tadi misalnya dia mau membesarkan otot segala macam. Nah itu gimana? Ya di stop aja testosteronnya, tunggu 6 bulan sampai 9 bulan nanti biasanya dia akan reversible. Jadi sekarang dari kita tuh maksudnya dari FKW sedang ada teliti, bisa nggak sih itu dari bagian biologi itu bikin testosteron sebagai kontrasepsi. Jadi sekali suntik, nah dia mandul langsung. Infertil istilahnya. Itu bisa sedang dilakukan penelitian, dosisnya berapa kali, berapa sering kita berikan itunya, testosteronnya. Baik, Prof. Jadi yang bisa saya simpulkan kalau misalkan dia sudah terlanjur suntik testosteron ya stop aja gitu ya, Prof. Stop aja. Stopnya dia nanti akan kembali lagi dalam 9 bulan. Tapi kalau untuk suntikan HCG, Prof? Ya kalau HCG kalau dia perlu tadi karena dia atlet profesional segala macam boleh. Cuman itu termasuk doping atau enggak nanti mesti itu bukan saya yang jawab ya. Tapi kalau dia perlu lebih aman dia dengan HCG.
Jadi maksudnya dia perlu membesarkan otot, tapi masih punya anak, jangan kasih testosteron, boleh dikasih dengan ACG. Baik, siap Prof. Baik, siap Prof. Saya rasa untuk pertanyaan dari residen itu dulu Prof. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Prof. Ponco yang sudah meluangkan dari waktunya Prof untuk memberikan ilmu ke kami ini Prof. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak maaf Prof. Ya, tadi terlambat ya. Tidak apa-apa Prof. Soalnya andrologi ini atau infertilitas ini kalian sebenarnya nggak akan ketemu di poli depan tuh, atau ketemu tapi setahun cuma sedikit, nggak sampai 5 atau itu belum tentu setiap presiden ketemu. Ketemunya kalau kalian ikut poliklinik saya atau Dokter Nur atau Dokter Widi baru ketemu pasien. Jadi kita mungkin nggak terlalu terlatih atau terbiasa menangani pasien ini. Padahal kan menangani pasien ini ada seninya tersendiri, ya. Makanya sekarang urolog yang mau menangani bidang andrologi itu sebenarnya nggak banyak. Padahal kebutuhannya itu banyak. Hitung aja bayi tabung, nah itu klinik bayi tabung di situ harusnya ada urolog yang menangani. Jadi sebenarnya pasarnya cukup banyak ya. Cuma urolog pada malas kerjanya karena harus banyak ngomong. Gitu. Baik, itu Dr. Ervandi, pesan saya ke teman-teman PDS, tetap semangat belajar tentang andrologi, infertilitas pria, disfungsi ereksi, segala macam, supaya kita bisa menangani pasien dengan baik pada saat kita nanti lulus nanti. Ya. Siap, Prof. Oke. Ya. Siap, Prof. Oke. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih ya, Dr. Ervandi ya. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat berakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta residen dan peserta Urosure, sekian untuk episode Urosure kali ini. Terima kasih kepada kedua narasumber, yakni Dr. Jeff Tatobing, spesialis ortopedi, dan Prof. Ponco Birowo, spesialis urologi konsultan, PhD. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.